Ya, saudara-saudara sekalian, saya menjawab pertanyaan di kolom komentar karena ini sangat krusial ya. Di mana video saya yang terkait dengan tukang servis agama seri ke-25. Ada komentar yang masuk di situ dari Ricky Paridoke. Dia berkomentar begini. Saya pastikan konten ini sesat. Itu maksudnya tukang servis agama seri ke-25. Haram hukumnya mencampur adukkan antara Al-Quran dan Injil yang ada sekarang. Karena Injil yang ada sekarang sudah dipastikan palsu. Jadi teramat sangat haram melakukan hal ini. Bertobatlah hai Pak Ibnu Kalam. Jangan Anda ini memancing murka Allah. Karena jika siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah datang, maka orang yang beriman sekiranya Anda juga akan kena. Maka dari itu bertobatlah. Ya, tuduhannya tentang Injil dipalsukan. Dulu penulis-penulis Injil itu terbagi dua. Ada yang namanya Injil kanonik dengan Injil apokrif. Ya, itu ada juga yang dianggap sebagai Injil palsu, yaitu Injil yang memberitakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Dan ini kalau dikatakan Injil itu palsu, bertentang melawan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran surah 5, di situ tertulis Allah menjaga firman. Sedangkan Injil ini adalah firman Allah melalui Isa Al-Masih ya, untuk disampaikan kepada manusia. Jadi Injil itu terjaga. Ya, Injil itu terjaga. Injil apa yang diapresiasi oleh Al-Quran? Injil yang diapresiasi oleh Al-Quran itu adalah Injil Thomas. Di Injil Thomas itu tertulis bagaimana Tuhan Yesus itu sewaktu masih kecil membuat burung dari tanah liat. Nah, itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian Injil-Injil tentang rata-rata Injil apokrif. Ya. Misalnya pohon kurma digoyang-goyangkan atau pohon kurma merunduk, itu ada di Injil-Injil apokrif. Ya, justru cenderung orang-orang Kristen itu mengatakan Injil yang ada di dalam Al-Quran itu justru Al-Quran yang palsu, karena Al-Quran mengambil dari Injil apokrif. Justru terbalik. Jadi menurut para pendeta, Al-Quran memberitakan Injil yang lain. Ya, sedangkan Injil yang kanonik tidak mengakui atau cenderung menyembunyikan atau apokrif terhadap Injil Thomas. Jadi begini saja, bahwa yang kamu katakan ini mencampur adukkan, tidak mencampur adukkan. Justru saya dari awal sudah menyampaikan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara Injil dengan Al-Quran. Kalau di Injil kanonik itu Tuhan mengusir setan. Sedangkan kalau di Al-Quran Tuhan mengutus setan. Ya, secara rasional, secara otak manusia ini bagaimana? Ya, ini tergantung kepada setiap
orang yang meyakini kitab sucinya masing-masing. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang dituduhkan oleh Ricky Paridok ini dia tujukan kepada saya bahwa saya sesat. Itu tidak betul. Ya. Yang sesat itu kalau menurut Al-Quran adalah orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Quran surat 2 ayat keempat. Kebanyakan orang malah menjadi kafir. Ya. Jadi kalau kamu tidak percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, kamu condong ke kafir. Condong ke kafir. Karena kalau kau melawan Al-Quran, ya kau kafir menurut Al-Quran. Tetapi yang mengetahui siapa yang sebenarnya yang kafir itu, ya hanya Allah di dalam Al-Quran. Tapi kamu membawa dirimu kepada kekafiran kalau kamu tidak percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sebab jelas dalilnya dalam Al-Quran, Quran surat 2 ayat yang keempat. Ya, sekian saudara-saudaraku sekalian di dalam hal menjawab pertanyaannya si Ricky 2 hari yang lalu, karena dia menuduh saya sesat sehingga saya wajib memberikan tanggapan. Ya, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.